menceritakan kisah sahabat Arjurmi radhiyallahu anhu, di mana beliau matanya buta, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus, tinggal di kemah sendirian. Sudah diceritakan belum yang lalu? Belum, yang nggak hadir kali. Jadi beliau ini sahabat Nabi yang terkenal, ya. Beliau tinggal di kemah di wilayah Mesir, jauh sekali di padang pasir gitu. Ada seorang tabi'in menceritakan tentang kisah sahabat ini. Dia bilang, saya lagi naik kuda di salah satu padang pasir Mesir, tiba-tiba saya lewati sebuah kemah. Lalu saya tertarik untuk turun melihat kemah tersebut, karena di kemah itu ada suara seorang laki-laki seperti meminta tolong gitu. Saya pun masuk, lalu saya kaget melihat pemandangan seseorang yang matanya buta, dua-dua tangannya putus, kakinya putus. Waktu saya dekat orang tersebut dan saya lihat keadaannya luar biasa, ternyata dia bukan sedang meminta tolong, tapi dia sedang berdoa. Dia mengatakan, ya, sambil mengangkat dagunya ke langit. Ini orang matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, sahabat ini Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ayat nih. Dia bilang, ya Allah, mudahkanlah aku agar mensyukuri nikmat-nikmatmu padaku dan kepada kedua orang tuaku dan masukkan aku ke dalam rahmatmu, gitu kan. Bersama dengan orang-orang soleh di antara hamba-hambamu. Si tabi'in ini bilang, wahai bapak, kalau kita di Indonesia ya, wahai orang tua, apa yang kira-kira engkau mau syukuri sama Allah? Apa yang kau syukurin nih? Gitu. Matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua, di kemah sendirian. Nggak ada orang di kemah, sendirian pada saat itu. Langsung dia mengatakan, orang buta ini mengatakan, diamlah wahai anak muda. Dia tahu suaranya masih muda. Diamlah wahai anak muda. Bukankah Allah masih menggerakkan lisan saya sehingga bisa bersyukur, bisa menyebut namanya? Itu sebuah nikmat. Kalau seandainya seluruh dunia ini didatangkan untuk saya, tetap saja saya menganggap menggerakkan lisan saya adalah nikmat yang paling besar, gitu kan? Lalu kemudian orang ini tabi'in bilang, orang tua itu lalu berkata kepada saya punya anak laki-laki sudah 3 hari nggak balik, sudah 3 hari tidak balik, gitu kan? Coba kamu lihat di sekitar kemah, biasanya dia yang suapin saya, dia yang urus saya, gitu. Maka kata orang ini, tabi'in ini, baiklah, dia keliling, ternyata tidak jauh dari kemah itu ada satu anak muda jatuh lagi dikerumuni sama singa, diambil-ambilin dagingnya sama singa. Kata si tabi'in ini, kayaknya ini anaknya, karena ini padang pasir nggak ada orang hidup di sini gitu, pasti ini anaknya. Tapi bagaimana caranya saya ceritain ke orang ini? Udah matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua, kemudian yang urus dia ternyata cuma anaknya ini yang kasih makan. Berarti sekarang sudah 3 hari nggak makan nih. Karena dia bilang sudah 3 hari anak itu hilang, dia biasa memberikan makan dan minum kepada saya. Gimana caranya nih? Tapi saya harus ceritain. Dia bilang, saya kembali ke kemah, lalu saya bilang, wahai bapak, wahai orang tua, apakah kau mengenal Ayyub alaihissalam? Kata orang tua itu, tentu saja. Ayyub lagi dicoba sama Allah, gitu kan? Apakah menurut kamu cobaannya Ayyub lebih berat atau cobaanmu lebih berat? Maksudnya dengan kau buta, putus tangan gini. Kata orang itu, sahabat Nabi, dia belum tahu nih kalau ini sahabat Nabi. Dia bilang, tentu saja Ayyub alaihissalam. Ayyub sampai belasan tahun dalam kondisi ditinggalkan kaumnya, meninggal 12 anak laki-lakinya, kena penyakit kusta, ditinggalkan oleh kaumnya. Ringkas cerita adalah Ayyub lebih berat. Lalu kata tabi'in ini, menurut kamu Ayyub lakukan apa? Kata orang itu, tentu saja bersabar, gitu kan? Tentu saja bersabar. Maka kata tabi'in ini, bersabarlah kalau begitu. Ikutilah Ayyub alaihissalam agar Allah berikan kau pahala yang besar karena anakmu dimakan oleh singa. Kata anak orang ini, tabi'in ini bilang, saya kaget, orang ini bukan nangis, bukan lalu mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengutus, yang telah mengaruniakan saya anak yang tidak pernah membangkang dengan saya. Artinya selama dia hidup anak itu baik sama saya. Sekarang mati berarti sudah masuk surga dia, gitu loh. Maka orang ini, tabi'in ini bilang, subhanallah, saya bangga betul lihat orang ini. Gak lama kemudian orang itu mengucapkan syahadat lalu meninggal dunia. Lalu saya bilang pada diri saya sendiri, gimana caranya saya urus nih satu orang nih. Di padang pasir sendirian, saya tidak tahu siapa dia, gitu kan. Mau dibawa juga ke kota, kotanya masih jauh.
Dia bilang tiba-tiba ada 4 orang lewat berkuda nggak tahu dari mana, turun dari lewat kemah tersebut. Lalu saya mengatakan, alhamdulillah ada orang. Saya dekatin mereka, sebentar, berikan salam, tolong bantu saya. Kata mereka, kenapa kamu? Dia bilang, dalam kemah ini ada orang yang aneh, asing, matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, meninggal dunia tiba-tiba, dan anaknya dimakan singa di dekat kemah. Kata mereka, mana orang itu? Kata 4 orang ini. Lalu mereka turun. Waktu itu kebetulan sudah ditutup dengan selimutnya, ada selimut itu kain ditutup. Buka mukanya, begitu dibuka, keempat-empatnya ciumin orang ini. Sambil menangis, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata si tabi'in ini, ada apa kalian? Apa kalian kenal orang ini siapa? Dia bilang, kau tidak tahu orang ini? Ini Al-Jurmi, sahabat Nabi SAW. Orang ini matanya buta seperti ini, justru Allah mau selamatkan dia karena tidak pernah lihat yang haram selama dia hidup. Tangannya putus justru karena Allah mau dia tidak memegang sesuatu yang haram. Kakinya putus justru karena Allah mau dia tidak melangkah ke tempat yang haram. Maka pasti dia masuk surga gara-gara itu. Sudah sahabat Nabi, matanya, tangannya, kakinya nggak pernah maksiat. Gitu. Artinya apa? Kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ternyata Allah pun mencacatkan buta matanya itu dengan hikmah yang luar biasa. Gitu kan? Hikmah luar biasa. Jadi kadang-kadang kita jangan menganggap dengan kita normal berarti kita lebih baik daripada orang cacat. Belum tentu, akhi. Belum tentu, ukhti. Bisa saja dia malah Allah angkat derajatnya dengan itu, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita keluar dari pemikiran kita ya, yang semestinya mengikuti kontrol agama ini, keluar dengan pemikiran manusia sehingga kita akhirnya tidak memahami masalah itu. Jadi berhusnudzon dengan Allah itu sangat penting. Allah lebih sayang kepada kita, teman-teman sekalian, dibandingkan sayangnya ibu kita kepada kita.